Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di 3 negara bagian, banyak kekuatan lainnya telah mengepung dan menekan mereka beberapa kali, tetapi mereka semua berakhir dengan kegagalan. Ayah, bagaimana Anda bisa berhubungan dengan 13 pencuri ini? 13 pencuri ini sangat misterius, tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Ucap Yun Mengze berkata dengan rasa tidak percaya. Yun Dongguan berkata, hehe, orang biasa tidak bisa berhubungan dengan mereka, tapi ini ayahmu. Menurutmu, mengapa 13 pencuri ini bisa selamat dari pengepungan Dazhou beberapa kali? Ucap Yun Dongguan. Yun Mengze terkejut. Ayahnya telah berkolusi dengan 13 pencuri. Itu luar biasa. Haha, ketika 13 pencuri datang, tidak ada keraguan bahwa Qin Chen akan mati. Namun, Paviliun Chendi terletak di pusat prefektur Yunzhou. Bagaimana bisa 13 pencuri masuk? Beberapa kekuatan di Yunzhou memiliki Master Sage Surgawi. Saya khawatir begitu 13 pencuri muncul, mereka akan mengepung dan menekan. Ditambah lagi, penilaian divisi pemurnian akan segera diadakan. 13 pencuri harus tiba sebelum itu, jika tidak, mereka pasti tidak akan membiarkan Qin Chen terbunuh dengan mudah. Ucap Yun Mengze merenung sejenak. Anakku akhirnya bisa berpikir juga, jawab Yun Dongguan tertawa. Jangan khawatir, ayah telah memberitahu ke-13 pencuri itu sejak lama. Prefektur Yunzhou ini dikendalikan oleh keluarga Yun kita, dan semua kontrol formasi, aku tahu semua tentang itu. Tidak mudah untuk membiarkan 13 pencuri masuk dan keluar. Begitu suara Yun Dongguan jatuh, sosoknya berkedip, dan dia menghilang. Yun Mengze gemetar karena kegembiraan. Di Paviliun Chendi, Qin Chen sama sekali tidak memikirkan ancaman Yun Mengze, tetapi dengan cepat memasuki lempeng giok alam semesta. Dia telah memperoleh banyak keuntungan di Menara Suci Kuno, dan sekarang dia ingin keuntungan ini membentuk kekuatannya sendiri. Begitu dia memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta, Qin Chen menyalakan 2 urat suci kuno yang tersisa, salah satunya diperoleh di Gua Rahasia Yan Luo, yang terbaik di antara urat suci tingkat bumi, dan lainnya dari Wan Gulo. Begitu 2 pembuluh darah suci dinyalakan, Qin Chen merasakan vitalitas. Basis kultivasi yang awalnya berhenti perlahan meningkat. Jadi, yang ingin saya lakukan sekarang adalah mengintegrasikan semua latihan, seni bela diri, dan keterampilan saya ke dalam gerakan kuat versi saya sendiri. Ucap Qin Chen terus memikirkan proses pertempuran antara dirinya dan Xuan Yuanjue, dan diam-diam menghitung. Selain itu, apa yang diperkirakan Qin Chen bukan hanya prosesnya sendiri, tetapi juga gerakan lawan, dan setiap gerakan Sein Yuan dimata-matai dan dipahami oleh Qin Chen. Selain itu, Qin Chen juga menghitung tekniknya sendiri, Feng Yun Tyrant Body Jue, Seng Wei Seven Kill Jue, dan sebagainya. Di kejauhan, pohon iblis 10.000 alam tiba-tiba melonjak, dan kekuatan sihir asli yang tak terhitung jumlahnya lolos, membuat pikiran Qin Chen lebih transparan. Secara bertahap, Qin Chen mulai menguasai keterampilannya. Dia ingin mengintegrasikan semua seni bela diri dan menggabungkannya untuk menciptakan seni bela dirinya sendiri. Di atas langit Yunzhou, tiba-tiba ada raungan, ada kilatan petir, awan gelap, dan tekanan mengerikan. Berbagai penglihatan muncul, dan sepertinya seni bela diri yang begitu kuat tidak diizinkan untuk dilahirkan. Di seluruh prefektur Yunzhou, semua prajurit tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua gemetar dan mendongak dengan ngeri, seolah-olah mereka melihat Tian Gong marah. Di ruang pemurnian, Mu Gutian membuka matanya lebar-lebar dan menatap langit sekaligus. Pupil matanya seperti pedang ajaib, seolah membelah langit. Dia terkejut tanpa alasan, dan berkata dengan takjub, ini adalah kekuatan surga, apakah ada harta melawan surga yang lahir,
surga cemburu, dan itu tidak diizinkan untuk dilahirkan. Tapi mengapa saya tidak bisa merasakan sedikit cahaya? Ini seperti menangis, seperti tertawa, mengapa nafas surga begitu aneh? Gumam Mugutian ketakutan dan terpana, merasakan emosi seperti itu dari surga untuk pertama kalinya. Di seluruh Yunzu, dia adalah satu-satunya yang merasakan ini. Yang lain hanya tahu bahwa Dao surga sangat marah, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Di paviliun Chendi, pikiran Qin Chen akhirnya jernih, dan kekuatan mendalam yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama, berubah menjadi guntur, lalu api, dan semua jenis makna mendalam melonjak. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen telah memadatkan kekuatan magis pertamanya, dan tingkat kultivasinya belum meningkat, tetapi dia telah mencapai ketinggian yang sebanding dengan guru suci. Awalnya, Qin Chen tidak bisa merasakan asal yang begitu mengerikan. Namun, pada saat yang kritis, buku kuno itu muncul, dan dia adalah putra dari benua sumber, menerobos alam suci melalui benua sumber, menggabungkan keduanya, mencongkel esensi pembukaan alam semesta. Yang merupakan akar dari pembentukan surga. Buku kuno misterius ini terlalu misterius. Aku mendapatkannya di tanah terlarang. Itu telah menemani saya sepanjang hidup saya. Aku bahkan tidak bisa melihatnya sekarang. Harta macam apa ini? Ucap Qin Chen terkejut. Seolah-olah buku kuno ini di atas segalanya. Meskipun tingkat kultivasi saya belum membaik, tetapi sekarang, menghadapi seorang sage surgawi setengah langkah seperti Li Luo, saya bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Bahkan jika itu adalah seorang sage surgawi yang kuat, saya sanggup bertarung dengannya. Tentu saja, prioritas utama adalah meningkatkan basis kultivasi menjadi sage bumi puncak. Ucap Qin Chen duduk bersila lagi, menyerap pembuluh darah suci kuno, dan memahami aturan bumi. Tubuhnya bersinar terang, dan berbagai kekuatan meresap dan menyatu, dan nafas sage bumi puncak mulai perlahan-lahan keluar. Saat Qin Chen sedang retret, di luar kota Yunzu saat ini, di sebuah tempat terpencil. Beberapa aura menakutkan muncul. Pemimpinnya adalah pria kuat yang menakutkan dengan topeng. Napasnya berada di puncak sage surgawi, dan ada 3 orang yang berdiri di sampingnya, semuanya memancarkan kekuatan yang mengerikan, masing-masing dari mereka adalah praktisi suci surgawi setengah langkah. Begitu keempat orang ini muncul, larangan di luar kota Yunzu tiba-tiba dibuka, dan sosok yang luar biasa muncul di depan keempatnya. Tuan Yunzhou, di depan saudara-saudara kita, kenapa Anda harus menyembunyikan kepala Anda dan menunjukkan ekor Anda? Katakanlah, siapa yang akan kita bunuh kali ini? Mari kita menjelajah ke ibu kota negara bagian Yunzhou. Anda tahu, di kota negara bagian Yunzhou ada beberapa Master Tiansheng. Jika ketahuan, 13 pencuri kita akan sial kali ini. Ucap pria bertopeng terkemuka itu tertawa murung. Sosok yang luar biasa itu adalah Yun Dongguang, penguasa prefektur Yunzhou. Dia berkata, itu hanya seorang pria muda. Putra ini bernama Qin Chen, basis kultivasinya di alam sage bumi pertengahan. Ucap Gubernur Yunzhou berkata dengan dingin. Apa? Itu adalah arogansi surgawi yang menerobos ke lantai 9 di menara suci kuno. Ucap pemimpin pencuri terkejut. Tuan Yunzhou, jangan khawatir. Yun Dongguang mengangkat tangannya, dan kartu giok langsung jatuh ke tangan pencuri pertama. Ini adalah kartu giok untuk membuka formasi negara bagian Yunzhou. Juga tercatat di dalamnya, lokasi dan struktur paviliun Chendi. Ingat, bahwa Qin Chen adalah tujuan utama. Anak ini harus mati. Adapun yang lain, bunuh sebanyak yang Anda bisa. Jika Anda mengalami kecelakaan, berhati-hatilah. Kursi ini tidak akan mengakui hubungan apapun dengan Anda, bahkan saya juga akan menangkap Anda. Ucap Yun Dongguang. Sosoknya bergetar, dan menghilang. Di paviliun Chendi, dalam cakram giok keberuntungan, retret Qin Chen telah berakhir, dan dia telah menelan 2 urat suci kuno. Semua asal-usul bijak bumi di tubuh Qin Chen terintegrasi.
Apakah ini adalah alam sein bumi yang tiada taraf? Ucap Qin Chen berdiri, merasakan setiap bagian tubuhnya. Sekarang, Qin Chen akhirnya mencapai titik ini. Dia berkedip dan muncul di ruang pelatihan, pikirannya menyebar, dan tiba-tiba, seluruh adegan paviliun Chen jelas tergambar di benaknya. Ao Qingling, Qin Tingting, master pengobatan kuno dan yang lainnya masih sibuk. Meskipun sudah larut malam, mereka masih berurusan dengan semua jenis bisnis dan tidak ada istirahat. Pada saat ini, dalam kehampaan di luar paviliun Chendi, 4 bayangan dingin telah berhibernasi di sini secara diam-diam. Mata mereka menembus kehampaan yang tak berujung, mengintip ke kedalaman paviliun Chendi, di ruang pelatihan Qin Chen. Ini adalah 4 dari 13 pencuri. Apakah itu Qin Chen? Auranya benar-benar kuat, ucap seorang pencuri mencibir. Dalam sekejap, 4 sosok melesat keluar dari kehampaan. Keempat orang itu muncul bersama, membidik Qin Chen di ruang pelatihan, dan menembak pada saat yang sama. Qin Chen mendongak dengan ngeri, ekspresinya terkejut. Pencuri pertama mengangkat 1 jari, dan di jari itu, aturan bijak surgawi yang tak ada habisnya menghantui, seolah-olah seluruh dunia telah diintegrasikan ke dalam jarinya. Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin membunuhku? Ucap Qin Chen penuh dengan kengerian. Pada saat ini, Qin Chen telah diselimuti kegelapan tanpa akhir. Ini adalah kekuatan magis pencuri itu. Setelah diselimuti oleh kekuatan magis ini, seorang prajurit di dalamnya tidak akan tahu di mana dia berada, seperti dibuang ke kehampaan abadi. Anak muda, kursi ini adalah pencuri nomor 1 di antara 13 pencuri. Apakah kamu tidak tahu alasan mengapa hari ini hidupmu akan diambil? Dalam kegelapan tanpa batas, suara pencuri pertama bergema. Tidak hanya Qin Chen, tetapi Ao Qingling, Qin Tingting, master pengobatan kuno, Sang Gukong dan lainnya pada saat yang sama, juga diserang oleh 3 pencuri lainnya. Dalam sekejap, semua orang di seluruh paviliun Chendi berada dalam bahaya, dan hidup dan mati dipertaruhkan. Qin Chen, yang awalnya terkejut, tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata, ternyata itu adalah 13 pencuri yang terkenal. Jika pemuda ini tidak salah, Yun Dongguang, penguasa negara bagian Yunzhu, adalah yang meminta Anda untuk datang, bukan? Ini cukup bodoh. Saat suara Qin Chen terdengar, seluruh paviliun Chendi langsung diselimuti oleh cahaya. Dan semua orang di paviliun Chendi dilindungi. Wah, aku tidak berpikir kamu sudah siap sejak lama, tapi itu tidak berguna. Jika kami ingin membunuh Anda hari ini, Anda harus mati. Ucap pencuri itu. Dalam kegelapan yang tak berujung, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Cahaya itu menyala di ujung jari pencuri. Makna mendalam yang terkandung dalam cahaya jari telah sepenuhnya mempengaruhi otak Qin Chen. Tapi dalam sekejap, Qin Chen akhirnya pulih. Pada saat terakhir, tinju Qin Chen meledak, dan bertabrakan dengan jari pencuri yang mengandung semua jenis kejahatan, dan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Serangkaian ledakan ini menyebabkan seluruh paviliun Chendi dihancurkan, dan bahkan beberapa toko di sebelahnya ikut hancur. Apa, Anda benar-benar memblokir jari kegelapan saya, dan dapat bangun dari malam abadi yang tak berujung? Bagaimana Anda melakukannya? Kekuatan magis apa yang barusan itu? Ucap pencuri terkejut. Jarinya adalah mahakaryanya. Di sangkar malam abadi, setelah ditampilkan, seorang bijak surgawi biasa akan sulit untuk melawan, dan bahkan akan terluka parah, tetapi Qin Chen benar-benar menolaknya. Dan dia tidak terluka. Qin Chen melangkah maju, seperti dewa. Dia berkata, jadi saya bilang, kamu bodoh seperti babi. 13 pencuri apa? Saya pikir kalian hanya 13 babi bodoh, tidak bisakah kamu hidup dengan baik? Mengapa harus datang ke paviliun Chendi saya untuk menjadi liar? Di depan tuan muda ini, Anda semua akan mati hari ini, bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkan Anda. Ucap Qin Chen sambil melangkah dan mengulurkan tangan besarnya. Segera, sebuah ruang di penjara, menutupi keempat pencuri itu. Kekuatan supranatural ini sungguh menakjubkan. Qin Chen berdiri tegak,
dan kekuatan pengekangan yang mengerikan meledak. Tidak ada yang bisa menggambarkan pukulan Qin Chen yang mendominasi dan menakutkan. Pencuri itu menunjukkan kengerian di wajahnya, dan tubuh mereka dipukuli hingga babak belur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.